Baik, saat ini kami dari kelas B Praktikum Keamanan Cyber akan mendemokan untuk tugas modul yang kelima. Perkenalkan, nama saya Dina Aprilia Brigita Wawar dengan NIM 2102110600022. Perkenalkan, saya Nadita Wijhoherno dengan NIM 210211060030. Oke, saat ini kita masuk pada lab yang pertama. Baik, saat ini kita masuk pada class activity yaitu membuat codes dengan objektifnya di mana kode rahasia ini telah digunakan selama ribuan tahun oleh orang Yunani kuno dan Spartan menggunakan Skytel atau eh, Italia untuk menyandikan pesan. Nah, bangsa Romawi ini menggunakan sandi Caesar untuk menginskripsi pesan. Nah, jadi di lab ini kita akan belajar untuk membuat dan menginskripsi pesan menggunakan alat online atau kita akan belajar mengenai kriptografi. Dengan background dan skenario, yaitu ada beberapa algoritma yang dapat digunakan untuk menginskripsi dan mendekripsi pesan. Nah, di sini kita memerlukan PC dengan internet akses. Oke, untuk step yang pertama, search for an online encoding and decoding tool. Atau di sini kita akan cari alat pengkodean dan penguraian kode online. Untuk bagian A, kita akan cari encrypt decrypts IS online. Decrypt. Oke, di sini kita akan cari yang ini HTTP encrypt. Oh, ini. Nah, oke, setelah terbuka, untuk step yang kedua, kita akan enkripsi pesan dan kirimkan melalui email ke mitra lab kita atau teman sekelompok. Nah, untuk langkah yang pertama di sini kita masukkan pesan teks yang ada di dalam kotak ini. Pesannya bisa singkat atau panjang. Sesuaikan saja. Di sini saya akan masukkan teks ini dibuat untuk ini tugas praktikum keamanan cyber modul. Nah, oke, di sini kita akan juga memasukkan key of the encryption atau kata sandinya di sini saya pakai 123. Nah, oke, kita lihat di sini. Selanjutnya kita klik next di encrypt. Di sini kita tunggu. Nah, saya tekan. Oke. Nah, ini adalah result yang dihasilkan dari encryption di base 64, yaitu pada teks ini. Ketika dia sudah dienkripsi, dia berubah menjadi seperti ini. Oke, di sini kita diminta untuk bagian D, kita salin atau unduh pesan yang dihasilkan. Coba kita download. Sama. Kita tunggu sebentar. Ini ada timingnya, kita akan download. Nah, karena di sini kami berbagi tugas untuk part per part. Jadi saya akan membuka untuk halaman lainnya pakai di sini dan saya akan buka untuk AS yang lainnya.
Jaringannya agak lalot ya. Oke. Jadi sini sudah kita download. Sebenarnya kita tidak perlu download, tapi ya sudah, download saja. Nah, kemudian di sini kita masukkan enkripsi teks yang sudah kita download tadi. Kemudian, oke, kita sudah copy. Nah, kemudian kita masukkan kata sandi atau passwordnya yang tadi. Itu 123. Kemudian kita decrypt. Kita akan lihat ya seperti ini untuk versi originalnya atau versi aslinya akan ditampilkan. Ini dia masih loading, masih berputar, jadi kita tunggu saja. Nah, oke. Jadi ini resultnya untuk dari dekripsinya dari plain text. Jadi ini adalah teks yang tadi. Teks ini dibuat untuk memenuhi tugas praktikum keamanan cyber modul 5. Nah, oh iya. Di sini ada pertanyaan, apa yang terjadi jika kita menggunakan kunci rahasia yang salah? Oke, kita akan coba. Kita masukkan kunci yang salah. Misalnya 111. Dan kita decrypt. Kita akan melihat. Oke, sepertinya ini jaringannya. Sebentar. Kita reload kembali. Kita coba. Nah, oke, jadi di sini tidak terjadi apa-apa ya, tidak seperti tadi yang dimunculkan untuk resultnya. Jadi di sini kita masukkan tidak terjadi apa-apa sehingga chipper teks tidak akan dideskripsi dengan benar. Oke. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke lab encrypting and decrypting data using OpenSSL. Nah, jadi untuk di bagian lab berikut ini kita mempunyai dua tujuan, yaitu di bagian pertama kita akan mengenkripsi pesan dengan OpenSSL, kemudian yang kedua kita akan mendekripsi pesan dengan OpenSSL. Dengan latar dan skenario sebagai berikut, di mana OpenSSL ini adalah proyek open source yang menyediakan perangkat yang kuat berkelas komersial dan berfitur lengkap untuk protokol TLS atau Transport Layer Security dan Secure Socket Layer yaitu SSL. Dengan required resource-nya, di sini mesin virtual workstation-nya, kemudian internet access. Oke, jadi untuk part yang pertama ini kita akan mengenkripsi. Kita buka dulu VM-nya. Kita close saja. Oke. Kita menunggu untuk kita masuk dulu. Oke, di sini sepertinya kekuatan jaringannya kurang.
Sudah ya. Show. Nah, sebentar saya bagi dulu layarnya. Saya close. Oke, jadi yang pertama kita ke terminal Windows seperti biasa. Saya pindahkan dulu. Nah, oke. Oke, jadi di sini, oke di bagian C, karena file teks yang akan dienkripsi ada di direktori Home Analyst Lab Support, ubah ke direktori tersebut. Oke, jadi kita akan merubah dengan mengetikkan cd dot lab dot maaf dot support dot files. Nah, oke, jadi dia sudah berubah ke lab.support.files. Nah, kemudian di bagian D di sini kita akan diminta untuk mengetikkan perintah di bawah ini untuk mencantumkan konten file text letter to grandma.txt terenkripsi di layar. Jadi kita masukkan get letter to grandma.txt. Get letter to grandma.txt. Nah, oke, jadi ini tampilan dari isi letter, yaitu Hi Grandma, I'm writing this letter to thank you for the chocolate dan seterusnya. Oke, kita lanjut saja ke bagian E. Nah, dari jendela terminal yang kita jalankan perintah untuk mengenkripsi file teks. Nah, perintah ini berupa open SSL AS256 CBC in letter to grandma. Oke, kita akan coba ya masukkan untuk perintahnya yaitu open SSL AS256 CBC min in letter to grandma dot txt min out message dot tidak pakai itu ya eng. Nah, di sini kita akan memasukkan enkripsi passwordnya. Di sini kita pakai CyberOps. Kita masukkan lagi CyberOps. Nah, oke, di sini sudah the press key derivation use. Jadi sudah berhasil untuk encrypt passwordnya. Nah, di sini kita akan melengkapi pertanyaan. Dokumen the password itu jawabannya CyberOps. Selanjutnya, pada bagian F, jika proses sudah selesai, gunakan kembali perintah chat untuk menampilkan isi file message.ends-nya. Oke, jadi kita masukkan chat. Oh, sebentar. Ini ternyata kursornya masih di Word. Oke, get message.ends. Nah, jadi di sini ada pertanyaannya, apakah isi file message.ends-nya ditampilkan dengan benar? Seperti apa bentuknya? Jelaskanlah. Oke, jadi di sini kita akan jawab. Nah, di sini ini tidak ditampilkan dengan benar karena filenya tampaknya rusak karena ini yang ditampilkan itu simbol bukan
huruf dan angka seperti yang kita ketahui pada umumnya jika mengenkripsi pesan itu akan timbul dalam, pengkodean, tapi ini hanya, apa ya, simbol. Jadi, simbol ini ditampilkan karena OpenSSL-nya. Jadi kita akan jawab di sini, tidak, kemudian file tampaknya rusak karena hanya menampilkan simbol. Simbol ditampilkan karena OpenSSL. Nah, oke kita lanjut ke bagian G. Agar file ini dapat dibaca, kita jalankan kembali perintah OpenSSL. Tapi kali ini kita tambahkan opsi min A. Di mana opsi min A ini akan memberitahu OpenSSL untuk menyandikan pesan terenkripsi menggunakan metode pengkodean yang base 64 yang berbeda. Oke, di sini kita masukkan belum terpindah lagi. Open SSL AS 256 CBC min A min in letter to grandma .txt min out message .env. Oke, kita akan coba lihat lagi. The message and oh txt out message and sepertinya ini salah ya. Coba sebentar saya. Oh, oke. Oh, sebentar ya. Kita buka kembali Word-nya karena tadi LVM-nya tidak merespon. Kita pindah saja ke sini. Oke. Txt out message. Kita coba ya, semoga tidak salah. Oke, kita masukkan passwordnya CyberOps. Kita masukkan lagi CyberOps. Oke, di sini sudah berhasil. Nah, kita lanjut ke bagian H. Sekali lagi kita gunakan perintah chat untuk menampilkan konten file dari message end yang kita sudah buat ulang tadi. Oke, kita masukkan lagi chat message.end. Nah, oke, jadi ini sudah sesuai dengan yang kita harapkan, yaitu dia terenkripsi. Tadi kan hasilnya seperti ini. Itu dia keluar simbol di mana itu tandanya rusak. Tapi setelah kita masukkan kembali untuk message-nya, dia sudah berhasil. Di mana tadi kita menambahkan min A untuk ASCII-nya. Nah, oke, di sini ada pertanyaan. Nih. Apakah message ends ditampilkan dengan benar? Sekarang jelaskan. Nah,
Di sini jawabannya ya, meskipun message ends di enskripsi, sekarang ditampilkan dengan benar karena telah dikonversi dari binar ke teks dan dikodekan dengan base 64. Jadi kita ketik di sini jawabannya. Jawab ya, meskipun message ends di enkripsi dan telah ditampilkan dengan benar karena sudah dikonversi dari biner ke teks dan dikodekan dengan base. Oke, di sini ada pertanyaan lagi. Dapatkah Anda memikirkan manfaat memiliki pengkodean message.end base 64? Jawabannya itu pesan terenkripsi sekarang ini dapat disalin dan ditempel ke pesan email seperti yang diarahkan tadi. Tapi di sini karena kita membagi partnya per masing-masing orang, jadi saya hanya menggunakan 2 tab berbeda seperti yang saya tunjukkan tadi untuk memastikan apakah pesan itu dapat terenkripsi. Jadi saya masukkan saja di sini jawabannya. Pesan terenkripsi dapat disalin dan ditempelkan ke dalam pesan email. Oh, di depannya gitu. Oke, misalnya pesan. Oke, kita lanjut pada part yang kedua, yaitu mendekripsi pesan dengan OpenSSL. Di sini kita menggunakan perintah OpenSSL serupa yang digunakan atau dimungkinkan untuk mendekripsi message.n. Jadi kita akan menggunakan perintah ini, tapi ini kita tambahkan D-nya, min D. Oke, kita akan coba di sini. Open SSL AS 256 CBC min A min D min in message.eng min out decrypt letter.txt. Oke, open SSL Oke, kita coba ya. Oke, jadi dia meminta lagi password yang sama, kita masukkan CyberOps. Nah, di sini kita sudah berhasil untuk memasukkan password. Kemudian di sini untuk yang di bagian C, kita ketika kita membuka open SSL selesai mendekripsi file message-nya, pesan yang didekripsi akan disimpan dalam file teks bernama decrypt letter. Jadi kita gunakan lagi untuk menampilkannya. Oke. Kan decrypted letter.txt. Nah, oke. Jadi ini ketika kita mendekripsikan pesannya, yang tadi yang di sini dia sudah berhasil untuk berubah menjadi aslinya ya, pesan aslinya. Oke, di sini ada pertanyaan, apakah letter itu didekripsi dengan benar? Jawabannya, ya surat itu didekripsi dengan benar. Kita masukkan di sini jawabannya. Jawab, iya. Surat itu didekripsikan dengan benar.
Nah, di sini ada pertanyaan lagi. Perintah yang digunakan untuk mendekripsi juga berisi opsi min A. Bisakah Anda menjelaskannya? Nah, itu karena message.ends-nya dikodekan base 4 setelah proses enkripsi berlangsung. Message ends ini harus dikodekan ke base 64 sebelum OpenSSL dapat mendekripsikannya. Jadi kita masukkan di sini karena message.ends dikodekan ke base 64 setelah proses enkripsi berlangsung. Message .engs harus dikodekan ke base 664 ya, sebelum OpenSSL dapat mendekripsikan. Oke. Oke, kita akan lanjut pada lab yang berikutnya. Oke, baik. Selanjutnya kita masuk ke lab yang berikut, yaitu encrypting and decrypting data using a hacker tools, atau di mana di sini kita akan mengenkripsi dan mendekripsi data menggunakan alat peretas. Dengan tujuan yang pertama, yaitu kita akan membuat dan mengenkripsi file. Kemudian yang kedua, kita akan memulihkan kata sandi file zip yang terenkripsi. Dengan latar belakang atau skenario, bagaimana jika kita bekerja di perusahaan yang besar yang mempunyai kebijakan perusahaan mengenai media yang dapat dipindahkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, pada lab ini, kita akan membuat dan mengenkripsi file text sample, kemudian deskripsi file zip terenkripsi. Oke. Dengan require resource-nya yaitu Cyber Observation Station Virtual Machine dan Internet Access. Kita lanjut ke part yang ketiga, create and encrypt files. Oke, jadi kita di sini sudah masuk ke Cyber Observation Station VM-nya. Kita sudah buka terminal window. Oke, kita ada di Analyst Home Directory, otherwise center cd at the terminal prompt. Oke, jadi kita buat dulu untuk zip filenya. Dir zip files. Kemudian cd zip files. Nah, oke, di sini kita sudah masuk ke zip files untuk membuatnya. Oke, sudah zip files. Oke, selanjutnya kita ketikkan komen yang ada di berikut. Ini saya pindahkan dulu ke sini. Oke. Oh, echo this is a sample text file. Kemudian sampel1.txt. Kita baca lagi. Echo this is a sample text file. Sample. Enter. Kita ganti jadi 2. Ntar lagi, kemudian kita ganti lagi jadi yang ketiga. Oke, kalau sudah kita pastikan dengan kita mengetikkan ls min l. Nah, oke, jadi ini sudah tercreate
seperti ini. Oke. Kita lanjut ke step yang kedua. Oke, di mana selanjutnya saya pindah kembali. Nah, kita akan membuat beberapa file zip terenkripsi menggunakan panjang kata sandi yang berbeda-beda. Untuk melakukannya, ketiga file teks akan dienkripsi menggunakan utility zip. Nah, jadi kita akan membuat seperti ini. Oke, kita ketikkan saja zip, maaf. Oke. Zip min file min1 dot zip sampel. Oke, di sini passwordnya kita pilih satu huruf ya. Di sini coba saya di sini B ya kan. Kalau saya akan coba A. A lagi. Oke. Nah, jadi ini ketika saya memasukkan password yang sama di sini untuk sampel file yang pertama saya hanya masukkan satu saja sesuai dengan yang diperintahkan. Nah, kita ulangi sampai file yang kelima. Oke, kita akan masukkan perintah yang sama hingga file yang kelima, tapi saya akan masukkan password yang berbeda-beda. Oke, di sini kita ubah jadi 2. Passwordnya di sini saya akan masukkan A2. A2. Nah, oh ya saya buat dulu sampai yang kelima ya. Oke. Ya, A23. A23. Oke, selanjutnya yang keempat ya. Keempat. 4. Di sini saya akan coba A, 2, 3, 4. A, 2, 3, 4. Lanjut yang terakhir yaitu yang kelima. Di sini saya akan coba A2345. A2345. Nah, kalau sudah kita akan coba menggunakan komen lagi yaitu ls. Coba saya pindahkan dulu kursornya di sini. ls min l f star. Oke, jadi perintah ini kita akan memverifikasi untuk semua file zip-nya apakah sudah berhasil. Nah, oke, jadi ini untuk file 1 sampai 5 dia sudah berhasil. Nah, oke. Kemudian bagian yang kita akan coba buka zip menggunakan kata sandi yang salah seperti yang ditunjukkan. Kita akan coba masukkan unzip. Unzip file min1.zip. Jadi kita akan coba masukkan sandi yang salah di sini saya misalnya 1. 1. Oke, seperti itu jadi incorrect password misalnya di sini 12 12 12 incorrect dan selanjutnya 123 123 123 incorrect juga. Nah, oke, untuk part yang keempat kita akan masuk ke
pulihkan kata sandi file zip terenkripsi. Jadi di bagian ini kita akan menggunakan utility fcrackzip itu untuk memulihkan kata sandi yang hilang dari file zip terenkripsi. Jadi fcrackzip ini akan mencari setiap file zip yang diberikan untuk file terenkripsi dan akan mencoba menebak kata sandi menggunakan brute force. Oke, di sini kita masuk ke step 1 yaitu introduction to fcrackzip. Oke, jadi kita akan masukkan perintah ini. Saya pindahkan dulu. Oke, fcrackzip min a. Nah, di sini kita sudah masuk ya, ini contoh example contoh atau example-nya. Oke. Sini kita akan menggunakan opsi perintah min-v, min-u, dan min-l, di mana opsi min-l ini akan dicantumkan terakhir karena menentukan kemungkinan panjang kata sandi. Oke, kita lanjut saja ke step yang kedua. Memulihkan kata sandi menggunakan fcrackzip. Sekarang coba pulihkan kata sandi file 1 zip. Ingat, kata sandi satu karakter digunakan untuk mengenkripsi file. Oleh karena itu, gunakan perintah fcrackzip berikut. Oke. Jadi kita di sini akan mengatur kata sandi yang baru. Saya coba fcrackzip full 1/4 file 1.zip. Nah, oke. Jadi ini dia sudah mendapatkan password saya yang tadi, yang saya masukkan yang pertama yaitu A. Jadi di sini how long does it take to discover the password atau berapa lama dia memulihkan passwordnya. Di sini jawabannya kita hanya memerlukan beberapa sekian detik. Oke. Kemudian bagian B, now attempt to recover the password of file zip yang kedua. Nah, oke. Jadi kita akan coba untuk file zip yang kedua. Maaf, pindah. Nah, kita akan coba untuk file zip yang kedua. Kita enter. Nah, di sini juga passwordnya berhasil muncul yaitu A2. Jadi di sini ada pertanyaan yang sama seperti di atas, berapa lama untuk memulihkan passwordnya? Di sini jawabannya juga masih sama, yaitu hanya memerlukan sekian detik. Oke, di sini kita akan diminta untuk mengulang sebagai recover password untuk file yang ketiga. Karena di sini ada 3 karakter, kita akan melihat berapa lama untuk pemulihannya karena tentunya di sini kita menggunakan juga 3 angka, 3 huruf. Atau itu terserah kita, tapi di sini yang saya masukkan. Jadi kita akan lihat. Oke. Yang ketiga. Nah, dia juga sama. Karena di sini saya menggunakan 3 saja, jadi cepat ya, masih cepat ya. Jadi kita masukkan di sini jawabannya.
Memerlukan beberapa detik. Oh iya, masih yang keempat ya, kita akan coba lagi. Yang keempat. Nah, sama lagi. Jadi dia untuk memulihkan passwordnya, dia oke, hanya memerlukan beberapa detik. Oke. Oke, di sini kita akan mengulang untuk yang kelima, karena di sini kita menggunakan panjang karakternya yaitu 5 untuk passwordnya. Kita akan coba. Eh, 5. Oke. Oh, seharusnya di sini jawabannya dia memerlukan beberapa detik. Berarti ini jawabannya masih sama ya. Karena dia langsung untuk recovernya dia langsung ya, tidak sama seperti ini karena panjangnya 5. Jadi sini hanya beberapa detik. Hanya dan memerlukan. Oke. Kemudian di sini oh ya, di sini ada recover 6 character password using fcrackzip. It appears that longer password take more time to discover and therefore they are more secure. Oke, jadi kita akan coba untuk membuat apa? File yang keenam. Oke, kita akan coba di sini yaitu oh. Oke. Di sini kita akan masukkan perintah yang ada di sini yaitu zip file 6.zip. Oh, sampel. Passwordnya misalnya di sini kita menggunakan 6 yaitu nah, kita lanjut dengan ini perintah yang tadi yang sama. Kita ubah jadi 6. Kita akan lihat. Oke, dia memerlukan waktu yang lebih lama dari yang tadi mungkin karena panjangnya juga lumayan dibandingkan dari yang file 1, file 2, dan lain-lain. Untuk menurut saya sendiri untuk file zip yang 5 dan 6 itu memerlukan waktu yang lebih lama dari yang lain. Oke, di sini ada pertanyaan terakhir. Itu the simple truth atau kenyataannya adalah kata sandi yang lebih panjang lebih aman karena membutuhkan waktu lebih lama untuk ditemukan. Berapa panjang kata sandi yang Anda sarankan agar aman? Jadi menurut saya untuk panjang kata sandi itu bisa 10 dan itu agar lebih aman lagi, lebih baik dia menggunakan kolaborasi antara angka dan juga huruf. Oke?
Nanti akan saya isi di sini untuk jawabannya karena mengingat waktu dan durasi. Dan untuk lab yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita lanjut ke lab selanjutnya, yaitu hashing things out. Jadi di sini, di lab ini terdapat dua part juga, yaitu creating hashes with OpenSSL dan verifying hashes. Nah, di sini juga ada sebuah background atau scenario. Jadi, hash function ini itu adalah sebuah algoritma matematika yang dirancang untuk mengambil data sebagai masukan dan menghasilkan sebuah karakter string yang unik, yang berukuran tetap, yang juga dikenal sebagai hash. Nah, hash function ini dirancang agar cepat. Fungsi hash ini sangat sulit untuk dibalik, kemudian sangat sulit untuk memulihkan data yang membuat hash tertentu, yang hanya berdasarkan pada hash itu saja. Nah, kita masuk ke required resource. Jadi di sini required resource-nya yaitu CyberOps Workstation dan juga Internet Access. Kita masuk ke part ke-7 yaitu creating hashes with OpenSSL. Oke, kita masuk ke step yang pertama yaitu hashing a text file. Jadi di CyberOps Workstation Virtual Machine ini kita akan membuka terminal window. Kemudian karena text file yang akan dihash itu berada pada directory home analyst lab.support files directory, kita akan mengubah terlebih dahulu terminal window-nya ke directory tersebut. Jadi ini cd home analyst lab.support .files analyst lab.support .files. Oke, kita sudah ke directory lab.support.files. Kemudian kita lanjut ke bagian C. Kita akan mengetikkan perintah di bawah untuk menampilkan konten dari letter to grandma.txt file. Jadi, get letter to grandma.txt. Nah, di sini kita sudah menampilkan isi dari file letter to grandma. Jadi di sini ada sebuah pesan dari grandma kepada cucunya. Kemudian kita lanjut ke bagian D. Jadi masih di terminal window-nya, kita akan menjalankan perintah di bawah untuk melakukan hash file-nya. Kemudian perintah tersebut akan menggunakan MD5 sebagai algoritma hashing untuk menghasilkan hash dari file text-nya. Nah, hash ini akan ditempelkan di layar setelah OpenSSL ini menghitung hash tersebut. Jadi kita menggunakan perintah open SSL MD5 letter to grandma.txt. Nah, ini bisa dilihat. Ini adalah tampilan dari isi letter to grandma yang telah di-hash. Nah, ini jadi di sini
Nah, perhatikan format outputnya. Nah, OpenSSL ini menampilkan algoritma hashing yang digunakan. MD5 diikuti dengan nama file yang digunakan sebagai data inputnya. MD5 ini ditampilkan setelah tanda sama dengan yang ini. Jadi di sini MD5-nya, kemudian di sini dikatakan setelah MD5 itu ada file text-nya, yaitu letter to grandma.txt, kemudian hash-nya itu ditandai setelah sama dengan yang ini. Jadi hash-nya itu terletak di sini. Kemudian kita lanjut ke step selanjutnya, yaitu yang di bagian E. Jadi hash function atau fungsi hash ini berguna untuk memverifikasi integritas data terlepas dari apakah itu gambar, lagu, atau file teks sederhana. Oke, kita lanjut. Kita akan mengubah text file letter to grandma dan akan recalculate atau menghitung lagi dengan MD5 hash-nya. Kemudian kita akan menggunakan perintah nano untuk melakukan perintah pada step ke E ini. Ini nano letter to grandma.txt. Nah, ini ada penjelasan dengan menggunakan nano, kita bisa mengganti first sentence dari high grandma to high grandpa. Jadi kita akan mengubah high grandma ini menjadi high grandpa. Ini kita ganti jadi high grandpa. Kemudian setelah perubahan dilakukan, kita akan tekan tombol Ctrl X untuk menyimpan file yang dimodifikasi. Ctrl X. Kemudian kita akan menyimpan data atau file yang telah kita ubah dengan mengklik Y. Oke. Dan kita tekan tombol Enter untuk keluar dari mode nano ini. Oke. Kita lanjut ke bagian F. Nah, jadi sekarang filenya sudah dimodifikasi dan sudah tersimpan. Kita akan menjalankan perintah yang sama untuk menggenerate MD5 hash-nya dari file tersebut. Jadi karena sudah diubah isi dari file tersebut, kita akan coba melakukan MD5-nya lagi. MD5 letter to grandma.txt. Oke. Di sini ada pertanyaan, apakah hash yang baru berbeda dengan hash yang dihitung pada item D? Jadi apa perbedaannya? Oke, jadi bisa dilihat di sini untuk yang ada di bagian D itu, jadi hash-nya itu berbeda dengan yang ada pada item F. Jadi jawabannya iya. Hash yang baru atau hash yang ada pada item F berbeda dengan hash yang ada pada item D. Kita lanjut ke bagian G.
Jadi MD5 hash ini dianggap lemah dan rentan terhadap attack atau serangan. Nah, algoritma hashing ini lebih kuat untuk mencakup SHA-1 dan SHA-2. Untuk menggenerate SHA-1 hash of the letter to grandma.txt file, kita akan menggunakan perintah di bawah ini. Jadi kita gunakan perintah open SSL SHA-1 letter to grandma.txt. Oke, di sini ada catatan tools lain yang ada itu menggenerate hash, menghasilkan hash yaitu MD5 sum, SHA-1 sum, dan SSA-56 sum yang bisa digunakan masing-masing itu bisa digunakan untuk menghasilkan hash MD5, SSH1 dan SSH256 hash. Oke, kita lanjut ke bagian H. Jadi kita akan menggunakan MD5 sum dan SSH1 sum untuk menggenerate MD5 dan SSHA1 kepada file letter to grandma. Ini kita klik MD5 sum letter to grandma.txt. Oke, kemudian kita SSH1 sum letter to grandma.txt. Oke, kemudian di sini ada pertanyaan. Nah, jadi di sini ada pertanyaan, apakah hash yang dihasilkan atau yang digenerate dengan menggunakan MD5 sum dan SSH1 sum itu masing-masing cocok dengan gambar yang dihasilkan di item G dan H. Jadi di dalam item G dan H yang G itu yang open SSL, yang ini yang G, kemudian ini yang H. Jadi bisa dilihat di sini untuk nilai hashnya itu sama. Jadi walaupun menggunakan tools yang berbeda, namun tools tersebut tetap menggunakan algoritma hashing, sehingga outputnya itu tetap sama, dan juga input data kan yang dimasukkan juga sama, sehingga outputnya juga yang ditempelkan sama. Ini sebenarnya yaitu iya, meskipun tools yang digunakan itu berbeda, namun tools tersebut tetap menggunakan algoritma hashing dan input data yang sama. Input data yang sama, sehingga output yang ditampilkan juga sama.
Ini garis bawahi. Kemudian di sini ada catatan. Jadi meskipun SSA1 ini belum berhasil disusupi secara efektif, komputer akan menjadi semakin powerful atau canggih. Nah, evolusi alami ini diharapkan segera memungkinkan attackers atau penyerang untuk memecahkan SSA1. Kemudian sebagai langkah proaktif, SSA2 ini kini menjadi standar yang direkomendasikan untuk hashing. Kemudian di sini ada note atau catatan, jadi CyberOps Virtual Machine ini hanya mencangkup dukungan untuk SSA2 224, kemudian SSA 2256 dan juga SSA 2512. Dan kita lanjut ke part yang ke-8, kita akan verifying hashes. Ini seperti disebutkan sebelumnya, penggunaan hash ini yang umum adalah untuk memverifikasi integritas file. Nah, kita akan mengikuti langkah-langkah di bawah untuk menggunakan hash SHA 2256 untuk memverifikasi integritas sample.image. Oke, kita masuk ke bagian A. Bersamaan dengan sample.img, sample.img SHA 256.sig juga akan diunduh. Jadi sample.img underscore SHA 256.sig adalah file yang berisi SHA 2256 yang dihitung oleh situs web. Kita akan menggunakan perintah cat untuk menampilkan isi file dari file sample.img. Ini cat sample.img underscore SHA 256.sig. Oke, ini outputnya. Kemudian kita lanjut ke bagian B. Kita akan menggunakan SSA 256 sum untuk menghitung SSA 2256 hash pada sample.image file. Ini kita menggunakan SSA 256 sum sample.image. Oke. Ini ada pertanyaan, apakah sample.img terdownload dengan benar? Kemudian disuruh jelaskan. Jadi bisa dilihat, jadi file tersebut itu jadi file tersebut itu sudah berhasil di-download dengan benar karena kedua hash-nya itu cocok. Kemudian hash itu dihitung sebelum diunduh dan hash dihitung setelah diunduh. Jadi pengunduhan file tersebut berjalan sukses atau lancar dan tidak ada error atau kesalahan. Jadi di sini ya, karena kedua hash cocok, hash itu dihitung sebelum diunduh dan juga setelah diunduh. Jadi pengunduhan file tersebut berjalan sukses atau lancar dan tidak ada error atau kesalahan. Oke.
Lanjut, di sini ada sebuah catatan. Jadi, meskipun memandikan hash adalah metode yang relatif kuat untuk mendeteksi kesalahan transmisi, ada cara yang lebih baik untuk memastikan file itu tidak rusak. Itu seperti GPG memberikan metode yang jauh lebih baik untuk memastikan file yang diunduh belum diubah oleh pihak ketiga dan sebenarnya merupakan file yang ingin diterbitkan oleh penerbit. Baik, kita masuk ke lab selanjutnya. Di sini adalah examining telnet and SSH in Wireshark. Nah, untuk lab ini terbagi menjadi dua part. Part yang pertama adalah examine a telnet session with Wireshark. Kemudian part yang kedua itu examine an SSH session with Wireshark. Nah, di sini ada background atau scenario. Jadi di lab ini kita akan mengkonfigurasi sebuah router yang diterima oleh konektivitas SSH dan menggunakan Wireshark untuk mengcapture dan melihat telnet dan SSH session. Nah, required resource yang kita perlukan untuk lab ini adalah CyberOps Workstation Virtual Machine. Kita masuk ke part kelima. Di sini kita akan memeriksa atau examining telnet session with Wireshark. Jadi step pertama di sini kita akan mengcapture data. Kita disuruh untuk membuka CyberOps Workstation Virtual Machine dan login dengan username analis dan password CyberOps. Nah, karena di sini saya sudah membuka CyberOps-nya, jadi kita langsung lanjut ke bagian B. Kemudian di bagian B di sini kita disuruh untuk membuka terminal window dan kita mulai menjalankan Wireshark-nya. Kita buka terminal window. Kemudian kita ketikkan Wireshark. Oke, sudah. Kemudian kita akan memulai Wireshark capture pada loopback IO interface yang ini. Kemudian kita disuruh untuk membuka terminal window yang lain. Kita akan menjalankan atau memulai telnet session pada localhost dengan memasukkan username analis dan password CyberOps. Oke, kita coba buka terminal. Ini telnet localhost. Dan kita masukkan username-nya analis. Passwordnya CyberOps. Oke. Kemudian kita akan memberhentikan Wireshark capture-nya. Kemudian kita masuk ke step kedua. Jadi step kedua ini adalah examine the telnet session. Kita akan mengaplikasikan sebuah filter agar yang ditampilkan di dalam Wireshark itu hanya yang terkait dengan telnet atau traffic telnet. Ini telnet, kita apply. Kemudian kita disuruh untuk mengisi kanan dari telnet tersebut yang ada pada packet list. Ini kita klik kanan, kemudian follow, kemudian TCP stream. Nah, ini bisa dilihat di sini ada sebuah penjelasan. Jadi bisa dilihat dalam TCP stream window-nya. Ini itu akan menampilkan data dari sesi telnet yang ada pada CyberOps Workstation. Jadi seluruh session ini akan ditampilkan dalam bentuk plain text termasuk password. Dan di sini perhatikan bahwa username yang dimasukkan di dalam display ini mempunyai duplikat karakter. Nah, ini bisa dilihat di dalam CyberOps Workstation-nya. Untuk username-nya ini ditampilkan dalam karakter duplikat dan password-nya juga ditampilkan di dalam TCP stream. Kita lanjut ke bagian D. Jadi setelah saya melakukan reviewing atau meninjau sesi telnet, kita akan
menutup TCP streamnya. Ini juga ditutup. Kemudian kita exit. Oke, kita masuk ke part yang ke-6. Kita ini examine SSH session with Wireshark. Jadi ini kita buka Wireshark capture yang lain. Nah, di sini saya akan membuat SSH session di localhost di terminal prom. Kita akan memasukkan SSH localhost, kemudian kita akan enter yes, kemudian kita akan melanjutkan koneksi. Oke, kita coba. Ini kita buka terminal, kemudian SSH localhost. Oke, kemudian stop Wireshark. Kemudian kita akan mengaplikasikan SSH filter. Jadi ini SSH, enter. Kemudian klik kanan pada SSH version 2 pada packet list pada Wireshark. Yang ini, kemudian follow, kemudian TCP stream. Ini ada penjelasan di bagian F, jadi kita akan memeriksa follow TCP stream window yang ada pada SSH session saya. Kemudian kita akan masukkan, data yang telah dienkripsi ini tidak dapat dibaca. Compare the data in your SSH session to the data of your telnet session. Ini kita coba buka lagi yang telnet tadi. Telnet localhost. Analis. Ini telnet dan follow. Nah, ini bisa dilihat dengan yang di telnet. Jadi untuk di telnet ini datanya masih bisa terbaca. Hanya saja untuk bagian username-nya ini ada sedikit teracak karena ada duplikat karakter. Nah, kalau untuk yang SSH, nah, kalau yang SSH ini datanya sama sekali tidak terbaca karena sudah dienkripsi. Oke, kalau sudah ini kita close. Ini close. Ini juga kita close. Ini close juga. Kemudian di sini ada sebuah reflection
Jadi, mengapa SSH ini lebih disukai sekarang daripada Telnet untuk sebuah remote connection. Jadi SSH ini sebenarnya mirip dengan Telnet. Namun SSH ini digunakan untuk mengakses dan menjalankan perintah pada sistem jarak jauh. Nah, tetapi protokol SSH ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dengan sistem jarak jauh dengan aman karena SSH ini mengenkripsi komunikasinya. Nah, dengan adanya hal ini, pencurian data seperti data informasi sensitif seperti nama pengguna dan password lebih terjaga keamanannya. Jadi, kalau misalnya Telnet, kan tadi username dan passwordnya masih terbaca. Namun ketika kita menggunakan SSH, data-datanya sudah tidak terbaca sama sekali karena sudah dienkripsi. Jadi SSH ini mirip dengan Telnet. SSH digunakan untuk mengakses dan menjalankan perintah pada remote connection. Tetapi protokol SSH ini memungkinkan pengguna untuk mengakses dengan sistem remote dengan aman karena mengenkripsi data-datanya seperti username dan password. Oke. Oke, kita lanjut ke lab selanjutnya yaitu Certificate Authority Stores. Nah, di sini juga terdapat dua part, ada Certificates Trusted by Your Browser, kemudian yang kedua ada Checking for Man in the Middle. Kemudian ada skenario-nya. Jadi seiring berkembangnya sebuah website, kebutuhan akan keamanan juga semakin meningkat. HTTPS, di mana S ini adalah sebuah security atau keamanan. Jadi bersamaan dengan konsep otoritas sertifikat diperkenalkan oleh Netscape Black pada tahun 1994 dan sampai sekarang masih digunakan. Nah, di sini di lab ini kita akan mencantumkan semua sertifikat yang trusted by your browser. Kemudian kita akan menggunakan hash untuk mendeteksi apakah koneksi internet Anda sedang disadap atau dihack. Untuk required resource-nya sama, kita menggunakan CyberOps Workstation dan juga Internet Access. Kemudian di sini kita masuk ke part 9 yaitu Certificates Trusted by Your Browser. Jadi HTTPS ini bergantung pada entitas pihak ketiga untuk validation atau validasi. Ini dikenal sebagai Certification Authority atau CA. Ini adalah jadi CA ini adalah pihak ketiga yang adalah sebagai pihak yang memverifikasi apakah nama domain benar-benar milik sebuah organisasi tersebut yang mengklaim kepemilikannya. Jika verifikasi dari CA ini berhasil,
CI akan membuat sertifikat yang ditandatangani secara digital yang berisi informasi tentang sebuah organisasi, termasuk public key-nya. Nah, ini ada note. Jadi, meskipun penyimpanan sertifikat serupa di seluruh browser, lab ini akan berfokus pada Chrome dan juga Firefox. Ini kita masuk ke step yang pertama. Kita akan menampilkan root certificate yang ada pada Chrome. Ini ada note, jadi menu dan grafik mungkin berbeda untuk versi browser Chrome lainnya. Oke, kita akan buka Chrome. Ini. Kemudian kita masuk. Ini. Oke. Kemudian kita masuk ke bagian B. Kita akan klik titik 3 di atas. Kemudian kita akan cari settings. Oke. Kemudian kita cari advance. Kemudian kita scroll down, terus kita klik manage certificate. Oke, ini manage certificate. Nah, di dalam certificate Windows, jadi yang ini Trusted Root Certificate Authorities. Nah, di sini telah ditampilkan certificate yang dipercaya atau trusted certificate yang ada pada browser saya. Oke, kita lanjut ke step yang kedua. Kita akan menampilkan certificate di CA Store yang ada pada Firefox. Ini kita coba buka Firefox. Oke, kemudian kita klik menu, kemudian di settings, di preference, yang ini privacy and security, kemudian scroll down. Nah, ini certificate, kita langsung view certificate. Nah, di sini bisa dilihat terdapat certificate yang dipercaya oleh browser saya. Yang terdapat list trusted certificate pada browser saya. Kemudian, ini kita close. Kita masuk ke part 10. Jadi di sini kita akan checking for man in middle. Nah, bagian ini diselesaikan menggunakan VM atau CyberOps Workstation Virtual Machine. Nah, ini terdapat sebuah catatan untuk melakukan pengecekan untuk man in middle. Kita langsung masuk ke step yang pertama. Jadi di sini kita akan mengumpulkan sertifikat fingerprint yang benar dan tidak dimodifikasi. Jadi langkah pertama adalah mengumpulkan beberapa fingerprint. Nah, hal ini penting karena nantinya akan digunakan sebagai sebuah perbandingan. Nah, tabel di bawah ini berisi fingerprint pada popular sites. Nah, di sini ada catatan
Jadi SSA fingerprint ini yang ditampilkan pada tabel 1 mungkin tidak lagi valid karena organisasi memperbarui sertifikatnya secara berkala. Fingerprint juga disebut sebagai fingerprint pada mesin berbasis Windows. Di sini ada beberapa site, ada Cisco, Facebook, Wikipedia, Twitter, dan ada LinkedIn. Dan di sini ada sertifikat SSA1 fingerprint dari masing-masing site. Kemudian ada pertanyaan di sini. Jadi apa fingerprint-nya? Mengapa fingerprint tersebut itu penting? Jadi sertifikat fingerprint ini adalah hash yang dihitung untuk sebuah sertifikat. Jadi hal ini penting karena dengan sertifikat fingerprint ini pengguna dapat melakukan verifikasi dengan cepat untuk memeriksa apakah ada informasi di dalam sertifikat yang telah rusak atau tidak. Jadi jawab sertifikat fingerprint adalah hash yang dihitung untuk sebuah sertifikat. Ini penting karena dengan sertifikat fingerprint pengguna dapat melakukan verifikasi dengan cepat untuk memeriksa apakah ada informasi dalam sertifikat yang telah rusak atau tidak. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya, yaitu siapa yang menghitung fingerprint tersebut dan bagaimana caranya mereka menemukan sebuah fingerprint tersebut. Jadi yang menghitung fingerprint itu adalah yang tadi, yaitu Certificate Authority atau yang biasa disebut dengan CA yang menandatangani sertifikat tersebut. Jadi setelah dihitung, CA ini memasukkan fingerprint tersebut ke dalam sebuah sertifikat dan fingerprint itu dapat ditempelkan saat pengguna melihat sertifikat tersebut. Jadi sertifikat fingerprint biasanya dihitung oleh CA yang menandatangani sertifikat. Nah, setelah dihitung, CA memasukkannya ke dalam sertifikat. Kemudian fingerprint dapat ditampilkan di sertifikat. Oke, kemudian lanjut ke step yang kedua. Kita akan mengumpulkan sertifikat fingerprint dengan menggunakan CyberOps. Oke, kita masuk ke bagian A. Kita akan menggunakan 3 perintah pada lab ini untuk mencari fingerprint dari cisco.com. Kita akan menggunakan OpenSSL untuk menghubungkan ke cisco.com pada port 443 HTTPS. Kemudian request certificate dan store
menyetorkannya pada sebuah text file yang bernama cisco.pem. Oke. Di terminal ini echo and OpenSSL as client connect cisco.com DNE begin certificate DNN certificate p dot cisco dot. Oke, ini sudah berhasil. Ini ada opsional. Kita akan menggunakan perintah cat untuk melihat konten sertifikat untuk cisco.pem. Di cat cisco.pem. Nah, jadi ini adalah sertifikat dari site cisco.pem. Kemudian sekarang sertifikat itu disimpan pada file cisco.pem. Kita akan menggunakan perintah di bawah untuk mengekstrak dan menampilkan fingerprint-nya. Oke, open SSL X509 NO out in cisco.pem fingerprint SHA1. Oke, ini jadi bisa dilihat untuk fingerprint-nya yaitu yang ini. 52EF, 9E721A, B2FD, 0460DF, 8A, 9C, D9, ED, 114C, BF, 3343DA. Kemudian di sini ada note. Jadi fingerprint value ini mungkin berbeda-beda karena ada dua alasan. Yang pertama adalah mungkin saya menggunakan sistem operasi yang berbeda dari CyberOps Workstation, atau yang kedua adalah sertifikatnya telah diperbarui secara berkala dan telah mengubah fingerprint-nya. Kemudian ada pertanyaan, algoritma hash apa yang digunakan OpenSSL dalam melakukan calculate fingerprint? Jadi algoritmanya yaitu SHA1. Kemudian kenapa algoritma spesifik itu dipilih, apakah itu penting? Jadi fingerprint yang digunakan dalam semua tabel adalah SHA1. Algoritma lain yang digunakan oleh OpenSSL saat menghitung fingerprint akan menghasilkan hash yang berbeda dan akan menghasilkan fingerprint yang berbeda juga. Nah, karena hal ini pengukuran akan menjadi tidak valid. Kemudian di sini untuk yang step 3 kita akan membandingkan fingerprint yang ada pada tabel 1. Jadi pertanyaan pertama adalah apakah fingerprint-nya cocok? Jadi jawabannya itu akan bervariasi tergantung pada jaringan yang digunakan. Nah, jika menggunakan virtual machine yang seperti pada lab ini, maka jawabannya yaitu iya, karena kemungkinan besar VM ini tidak memasang CA palsu di dalam store atau penyimpanannya. Kemudian di sini ada pertanyaan kedua yaitu apa artinya. Jadi jawabannya juga akan bervariasi tergantung pada jaringan yang digunakan. Nah, jika fingerprint-nya cocok, kemungkinan besar tidak akan terjadi gangguan pada sertifikat karena itu. Nah, tidak ada proxy HTTPS yang beroperasi. Kemudian traffic yang dipertukarkan antara local machine dan situs cisco.com dienkripsi end-to-end. Nah, jika fingerprint tidak cocok, artinya telah ada orang lain yang menyadap koneksi tersebut, mengirimkan sertifikatnya sendiri ke local machine dan membuat koneksi
SSL atau TLS baru ke syscall.com. Jadi penyadap ini mengirimkan sertifikatnya di tengah-tengah. Nah, karena sertifikat yang baru dikirim ke local machine, sertifikat fingerprint yang baru akan berbeda dengan sertifikat yang digunakan oleh Cisco.com. Lalu, traffic antara local machine dan situs Cisco.com dapat dibaca oleh proxy HTTPS. Kemudian pertanyaan ketiga di sini adalah, apakah metode ini 100% mudah? Jadi jawabannya itu tidak, meskipun SIDEC atau fingerprint yang tidak cocok itu mengkomunikasikan intersepsi traffic SSL atau TLS, fingerprint yang cocok harus dapat ditangani dengan hati-hati. Nah, beberapa hal yang perlu dipertimbangkan adalah ada 2 hal, yaitu yang pertama adalah CyberOps Virtual Machine Workstation kemungkinan besar tidak akan menginstal sertifikat root CA pemilik perusahaan. Dalam skenario tersebut, traffic virtual machine mungkin tidak disesuaikan. Kemudian yang kedua adalah perusahaan dapat menggunakan aturan dinamis untuk menjaga lokasi tertentu saja. Kemudian di sini ada reflection. Jadi apa yang diperlukan agar proxy HTTPS berfungsi dengan baik. Jadi mesin lokal harus sangat trust atau mempercayai proxy HTTPS. Nah, perusahaan dan organisasi yang ingin menggabungkan traffic HTTPS mendapatkan kepercayaan ini dengan memasang sertifikat proxy HTTPS ke dalam store atau penyimpanan root certificate pada local machine. Nah, dalam skenario ini, local machine akan mempercayai proxy HTTPS sehingga memungkinkan mendeskripsi traffic tanpa peringatan apapun. Sekian live demo dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan penyebutan kata atau kalimat. Terima kasih.